Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kembali kami boleh bangun di pagi ini dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, jadikan seperti tanah yang subur untuk dapat ditaburi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang ke-18. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang dikasihi Tuhan, William Cowper, seorang penulis puisi dan lagu yang sangat terkenal dan paling produktif dari Inggris di eranya, pada usianya yang ke-32 pernah mengalami krisis yang begitu berat hingga ia ingin mengakhiri hidupnya. 3 kali percobaan bunuh dirinya gagal secara aneh, walaupun ia sempat hampir benar-benar mati. Di suatu pagi, William Cowper melihat Alkitab ada di meja, dan ia mengambil serta membacanya. Sebuah ayat di dalam surat Roma membuatnya kembali sadar bahwa ada harapan dan pertolongan di dalam Tuhan. Hari itu ia kembali bersemangat dan bersukacita dalam kasih dan pengampunan Tuhan. Beberapa waktu kemudian ia membuat sebuah himne yang sangat terkenal berjudul God Moves in a Mysterious Way, yang artinya Tuhan bergerak dalam cara yang misterius. Dalam himne itu William hendak menyatakan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang tidak dapat dimengerti oleh manusia. Karya Tuhan begitu agung dan luar biasa, tidak dapat dipahami. Namun jangan kita salah mengerti akan karya Tuhan dengan memakai perasaan kita. Tapi percayalah kepada Tuhan untuk karya, tindakan, dan kasih karunia-Nya. Terkadang ada situasi yang sulit, tapi di balik itu ada rencana Tuhan yang indah. Hanya Tuhan yang mengerti akan pekerjaannya. Dan Tuhanlah juga yang akan membuat karyanya itu menjadi jelas untuk kita. Bagian kita manusia hanyalah percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Lukas 18 ayat 1-8 ini, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan tentang seorang hakim yang lalim. Dan ada seorang janda miskin yang terus-menerus mendesaknya untuk membela haknya. Janda itu tidak punya uang untuk menyuap hakim agar membantunya. Namun dalam ketidakberdayaannya itu, ia terus meminta agar sang hakim membenarkan dirinya dalam kasusnya. Hakim yang lalim itu pun akhirnya membenarkan sang janda miskin tersebut. Figur yang antagonis dipakai Tuhan dalam perumpamaan ini untuk menjelaskan tentang sifat dan karakter Allah. Allah yang baik tidak akan pernah membiarkan doa kita tidak terjawab. Itulah yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kalau seorang hakim yang lalim saja mau mendengarkan permohonan ibu ini, apalagi Bapa di sorga, ia akan mendengarkan dan menjawab permohonan doa kita. Namun di sini saudara, ada satu faktor yang perlu kita perhatikan dalam perumpamaan ini, yaitu proses waktu. Ada proses waktu yang dibutuhkan untuk mengalami jawaban doa dari Tuhan. Dan inilah yang seringkali membuat kita tidak sabar dan gagal dalam menantikan jawaban doa. Selain itu saudara,
Proses waktu ini seringkali membuat sebagian orang kehilangan imannya. Mereka kemudian beralih mencari jalan lain yang dianggap lebih cepat dan lebih baik menurut pikiran mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian terakhir ayat yang ke-8, Tuhan menyampaikan sebuah pertanyaan tentang masih adakah iman di bumi. Ini mengandung pesan kepada kita agar kita tetap beriman dan setia berharap kepada Tuhan. Tuhan mau agar kita mempercayainya dengan segenap hati. Walaupun terkadang kita tidak mengerti cara Tuhan bekerja, pada waktu yang Tuhan tetapkan, semuanya akan menjadi jelas dan indah pada waktunya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya dan tetaplah berdoa. Setialah berharap selalu kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan menjawab doa kita, dan Ia bekerja melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. Ingatlah hal ini saudara. Tuhan Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik, dan Ia mau memberikan yang terbaik bagi kita. Walaupun terkadang kita tidak mengerti, tapi bagian kita adalah percaya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada setiap kami, agar kami selalu percaya kepada Tuhan, tidak kehilangan iman kami. Sebagai wujud dari kepercayaan atau iman kami kepadamu, kami berdoa, tetap berharap, menyampaikan permohonan kami kepadamu, dan sabar menantikan karya Tuhan, tindakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya, walaupun terkadang situasi tidak kami mengerti, tapi Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik. Karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Kami akan melihat dan mengalami kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa untuk lawatan Tuhan. Sembuhkanlah yang sakit, kuatkan yang lemah, berikan semangat baru kepada yang berputus asa, lepaskan yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu, pertolongan-Mu kepada setiap yang sedang dalam masalah persoalan. Kami percaya hidup kami selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Pulihkan ya Tuhan situasi dunia yang sedang terjadi saat ini, dan lawatlah dengan kasih karunia dan rahmat-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.